Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Kutiba Mafirah, name 174. The thing that need to be considered in selecting English material in English for young learner AEL class. 1. Use easy and simple English item to make it easier for the children to become accustomed to English in their daily lives. Make sure to use simple and frequently used English. Don't be in a rush to expose overly complex and difficult material. This will discourage children from trying. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan materi bahasa Inggris untuk IEL. Yang pertama, gunakan item-item bahasa Inggris yang mudah dan sederhana. Untuk memudahkan pembiasaan bahasa Inggris dalam keseharian anak-anak, pasti untuk menggunakan bahasa Inggris yang sederhana dan sering dipakai. Jangan terburu-buru untuk memaparkan materi yang terlalu rumit dan sulit dipahami. Hal ini akan membuat anak-anak takut untuk mencobanya. 2. Involve the thing they like. Early learners or learners who practice the limb of affection. It is the thing they like that will become more important in their memory. Vice versa, therefore, make sure in including they like so that learning English be maximized. Jadi yang kedua, libatkan hal-hal yang mereka sukai. Pembelajaran yang mengedepankan ranah afektif, hal yang mereka sukailah yang akan menjadi lebih abadi dalam ingatan mereka. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, pastikan untuk menyertakan hal-hal yang mereka senangi agar pembelajaran bahasa Inggris ini dapat maksimal. 3. Effort material that is too dense. Expose to material for early learners will be more effective if the amount is not too many but repeated, rather than too much material and only given once. Also consider using basic ground material in small quantities. Yang ketiga, hindari materi yang terlalu padat. Pemaparan materi bagi pembelajar dini ini, pemula ini, akan lebih efektif jika jumlahnya tidak terlalu banyak, namun diulang-ulang daripada materi yang terlalu banyak dan hanya diberikan sekali. Pertimbangkan pula juga untuk memilih materi yang bersifat pokok dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. 4. Learning material should be easy and simple. The material are mostly in the form of picture and color so that the children's imagination can play and their children become happy when learning English material. Simple material, alphabet, animal, number, color, part of body, my family, my home, my bedroom. Jadi yang keempat ini, materi pembelajaran harus yang mudah dan simpel. Materi lebih banyak berupa gambar, warna, sehingga imajinasi anak ini bisa bermain dan anak pun menjadi senang belajar materi bahasa Inggris. Contoh materinya seperti abjad huruf, binatang-binatang, angka-angka, berbagai macam warna, anggota tubuh, keluargaku, rumahku, kamarku. 5. Repeat continuously. Repeating with regular continuous frequency is important so that English material can be firmly attached to their meaning. Therefore, be sure to familiarize that then with exposed to the material that are available on regular basis. Jadi yang kelima ini, ulangi secara kontinu. Pengulangan dengan frekuensi teratur dan berkelanjutan adalah hal penting agar materi bahasa Inggris ini dapat melekat secara kuat dalam benak mereka. Karena itu, pastikan untuk
untuk membiarkan mereka dengan paparan materi-materi yang ada secara teratur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maisara Fauzi. My name is 121. Well, I will explain about principle of selecting English material in English for young learner class and the important selecting English materials in English for young learner class. Principle of selecting English materials in English for young learners class. There are several principles of selecting English materials in English for young learners class, namely, first, significant. The materials will be meaningful if it is based on the needs of the child, because the young student class has not yet addressed their needs in learning. These needs are adapted from core competence and basic competencies in the school. Jadi, ada beberapa prinsip dalam pemilihan materi bahasa Inggris untuk kelas pelajar muda yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama yaitu kebermaknaan. Jadi, materi akan bermakna apabila didasarkan pada kebutuhan anak. Karena untuk kelas pelajar muda belum mengenal kebutuhan mereka dalam belajar, jadi kebutuhan tersebut diadopsi dari kompetensi inti dan kompetensi dasar di kurikulum sekolah. Second is containment. The material used is taken from everyday life. These materials can be taken from the environment closest to the child. The environment closest to the child is the family environment. Materials that can be taken from the family, for example, father, mother, brother, and daughter. For example, family habits, daily routine of father and mother or siblings. Jadi, prinsip yang kedua yaitu keotentikan. Jadi, materi yang digunakan diambil dari kehidupan sehari-hari. Materi tersebut dapat diambil dari lingkungan yang terdekat. Misalnya lingkungan yang paling dekat adalah lingkungan keluarga. Materi yang dapat diambil dari keluarga misalnya ayah, ibu, kakak, dan adik. Jadi dapat membuat contoh misalnya seperti kebiasaan keluarga, rutinitas harian ayah, ibu, atau kakak dan adik. Jadi siswa bisa diminta untuk membuat cerita tentang kebiasaan dirinya sehari-hari. Number 3 is integrity. The combination of following with skill through the selected material with a variety of interesting and funny activities to invite student activity. Jadi prinsip yang ketiga adalah keintegritasan. Jadi penggabungan keterampilan berbahasa dengan bermacam-macam kegiatan yang menarik dan lucu untuk mengundang keaktifan siswa. Next, the important selecting English materials in English for young learner class. Selection of English language material from young student classes is very important because it is related to the success of the English learning process in the young student class. Given that English is the first foreign language in Indonesia, the learning process is carried out gradually. Selection of material that is appropriate for the child's age and is also effective for the cognitive development of children's language as well as a pleasant learning situation can be a successful process of learning English. Because learning situations that are fun and interesting for students can encourage children's willingness to learn with enthusiasm. Pentingnya pemilihan materi bahasa Inggris untuk kelas pelajar muda. Jadi, pemilihan materi bahasa Inggris untuk kelas pelajar muda sangatlah penting karena hal tersebut berkaitan dengan keberhasilan proses pembelajaran
bahasa Inggris pada kelas pelajar muda. Mengingat bahasa Inggris merupakan bahasa asing pertama di Indonesia, maka proses pembelajarannya dilakukan secara bertahap. Dimulai dari pemilihan materi yang sesuai dengan usia anak dan juga efektif untuk perkembangan kognitif berbahasa anak serta situasi belajar yang menyenangkan dapat menjadi suatu proses keberhasilan proses pembelajaran bahasa Inggris. Karena situasi belajar yang menyenangkan dan diminati siswa dapat mendorong kemauan anak untuk belajar dengan semangat. My name is Rafika Aulia. My name is 163. Learning reasons are resources in the form of data, people, and creating from that can be used by students in learning. Others separately or in combination so as to make it easier for students to achieve learning goals or active certain competition. Jadi sumber belajar itu adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Not all classes have good and complete faculties and all time. There are times when a class don't have any learning resource. In this situation, and teacher is required to be creative and innovative. A teacher must be able to maximize learning sources other than learning sources in general. The sources of these sources include the student themselves or student themselves. Tidak semua kelas memiliki fasilitas yang baik dan lengkap setiap saat. Ada kalanya saat di mana sebuah kelas tidak memiliki suatu sumber belajar apapun. Dalam situasi inilah seorang guru dituntut untuk kreatif dan inovatif. Seorang guru harus mampu memaksimalkan sumber pembelajaran yang lain selain sumber pada umumnya. Sumber-sumber tersebut diantaranya yaitu the student themselves atau diri siswa pribadi. The application of this learning resource can be done using real object. Yaitu penerapan sumber belajar ini dapat dilakukan dengan menggunakan benda-benda real atau nyata. 1. Reality. In this method, the teacher uses concrete object, namely real object, in conveying learning material to the student. The objects are only imitation or of the original object. For example, when the teacher is delivering material of which as a description of the material, the teacher brings imitation fruit made of plastic material, like with the other material. Itu satu realita. Dalam metode ini, guru menggunakan benda konkret, yaitu benda nyata, dalam menyampaikan materi pembelajaran pada peserta didiknya. Benda-benda tersebut hanyalah imitasi atau tiruan dari benda aslinya. Sebagai contoh, ketika guru sedang menyampaikan materi mengenai fruit, buah-buahan, maka sebagai penggambaran materi, guru tersebut membawa buah-buahan imitasi yang berbahan plastik.
Begitupun dengan materi yang lainnya. Picture. In this method, the teacher uses picture a learning resource. The image in the picture can photograph or illustration. Teacher can also use image that come from project or from computer to help them in explaining material in class. Yaitu 2 gambar. Dalam metode ini guru menggunakan gambar sebagai sumber belajar. Gambar tersebut dapat berupa kartu bergambar, foto, ataupun ilustrasi. Guru juga dapat menggunakan slide gambar yang berasal dari proyektor ataupun yang berasal dari komputer untuk membantu mereka dalam penjelasan materi di dalam kelas. Here are some examples of using the drawing method in several learning systems, including 1. Drills. Picture I used as a training method in learning writing. Learning grammar using different sentences and practicing vocabulary mystery in English. 1. Itu latihan. Gambar-gambar digunakan sebagai metode pelatihan dan pembelajaran menulis. Mempelajari grammar, penggunaan kalimat yang berbeda, dan mempraktikkan penguasaan kosakata dalam bahasa Inggris. Yaitu communication games. The use of image as game in the learning process. Komunikasi permainan, penggunaan gambar sebagai permainan dalam proses pembelajaran. 3. Understanding of the use of image and to improve student understanding of the material being discussed. Yaitu pemahaman. Salah satu penggunaan gambar bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik mengenai materi yang sedang dibahas. 4. Ornamentation. In the case, images are only used as ornaments or complementary object in the learning process. This method uses image only as example or just simple description of some material related to image, yaitu hiasan. 4. Hiasan. Dalam hal ini gambar hanya digunakan sebagai hiasan atau benda pelengkap dalam proses pembelajaran. Metode ini menggunakan gambar hanya sebagai contoh atau sekedar deskripsi sederhana mengenai beberapa materi terkait dengan gambar. Selanjutnya 5. Prediction. The use of image is used to train students in predicting the material that will be delivered by a teacher in the classroom. Ramalan. Penggunaan gambar digunakan untuk melatih peserta didik dalam memprediksi materi yang akan disampaikan oleh guru di dalam kelas. Discussion. Image used as medium for discussion and debate. Diskusi yaitu gambar yang digunakan sebagai media diskusi dan debat. Selanjutnya yaitu card. Apart from illustrated flashcards care in various shapes and sizes can be used in number of ways including the following. Terpisah dari flashcard bergambar kartu dalam berbagai macam bentuk ukuran dapat dimanfaatkan dalam berbagai cara, antara lain yaitu 1.
1. Meeting and ordering. The use of fruited care is very effective for making question and answer, yaitu penggunaan kartu dipercaya dengan efektif untuk menjodohkan pertanyaan dan jawaban. Selecting. In this case, the card can be used as a medium for determining certain talking topic for student. Yaitu dalam hal ini, kartu dapat digunakan sebagai media untuk menentukan topik pembicaraan tertentu bagi peserta didik. Card game. In the learning process in the classroom, a teacher can use card a game and games. Permainan kartu. Dalam proses pembelajaran ini di kelas, seorang guru dapat menggunakan sebagai permainan dan games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Izara Mafira. My study number is 117 and I am from class 5C. Me as the last presentation, I will explain about English learning resource for young learners. If we look at the use of learning resource, it is divided into two, namely learning resource that are designed by design and learning resource that are used by utilization. Oke, jika dilihat dari sumber pemanfaatannya, sumber belajar dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang didesain dan sumber belajar yang dimanfaatkan secara langsung. Number 1, learning resource that are designed are learning resource that are specifically developed as instructional system component, which are expected to have facilitate learning activities that are formal or non-formal and have specific goals. This type of learning resource must be analysis, planned, and developed according to the needs of the objective and material as well as the characteristic of the learning or student, so that the result can truly facilitate learning. Example, learning resource that they are designed book, textbook, history book, and all book that can provide benefit and become learning resource. So, sumber belajar yang didesain merupakan sumber-sumber yang belajar secara khusus dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional yang diharapkan dapat membantu siswa, mempermudah siswa untuk memahami segala materi yang bersifat formal maupun non-formal dan memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian, sumber belajar jenis ini harus dianalisis dulu, direncanakan, dan kemudian baru dikembangkan sesuai dengan kebutuhan tujuan dan materi serta karakteristik belajar untuk siswa agar hasilnya benar-benar memudahkan belajar siswa. Contohnya yaitu buku itu bisa berupa buku materi, buku pelajaran, buku sejarah, novel ataupun buku lainnya yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar. 2. Learning resource that are used by utilization. Learning resource that are left to use are resource that they are not specifically designed for learning purpose but can be found, applied, and used for learning purpose. An example that park and zoo. Jadi, sumber belajar yang dimanfaatkan itu merupakan sumber belajar yang tidak secara khusus didesain untuk keperluan pembelajaran. Tapi, sumber belajar tersebut dapat ditemukan, diterapkan, dan digunakan atau dimanfaatkan sebagai keperluan belajar. Contohnya yaitu di taman, siswa dapat belajar tentang alam. Yang kedua yaitu zoo, kebun binatang, siswa dapat belajar tentang hewan-hewan di kebun binatang. Okay, and then the dictionary is a very important sort of learning because it can guide you in 1. Check and understand the various meaning of word. 2. Use the word appropriately in the sentence. 3. Know the part of speech. 4. Learn pronunciation, and last, get synonym and antonym. Okay. Jadi di sini kamu juga merupakan sumber belajar yang sangat penting untuk pelajar.
kalangan muda karena dapat membantu kita dalam memeriksa dan memahami arti sebuah kata, menggunakan kata-kata tersebut secara tepat di dalam kalimat, mengetahui part of speech, dan mempelajari pronunciation. Yang terakhir yaitu dapat mendapatkan sinonim dan antonim. And the last is the role of learning resource. Learning resource also have a role, including the following: 1. Teaching children or students in gaining knowledge. 2. Transmitting stimuli or information to children or students. Expression transmission in this context has many dimensions and can be linked to the question what, who, where, and how. These questions are very useful as a tool to help organize the short dimension link. Di sini juga dijelaskan bahwa sumber belajar juga memiliki peranan. Di antaranya adalah yang pertama, menjembatani anak atau siswa dalam memperoleh pengetahuan dalam belajar. Yang kedua, mentransmisi rangsangan atau informasi kepada anak atau siswa. Ungkapan transmisi dalam konteks ini mempunyai dimensi banyak yang dapat dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan apa, di mana, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat sangat berguna sebagai alat bantu mengorganisasi dimensi sumber belajar. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.